Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari M238 dengan NIM 230407502092 dari kelompok 1. Kali ini saya akan membahas tentang makna pengembangan IPS di SD. Kita masuk pada topik utama. Yang pertama ada pengertian IPS di SD. Yang kedua urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD dan karakter pembelajaran di SD. Pengertian pendidikan IPS di SD. Pendidikan IPS atau ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar adalah suatu mata pelajaran yang mempelajari tentang berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan geografi. Tujuan utama pendidikan IPS di SD adalah untuk membentuk pemahaman dasar siswa mengenai masyarakat, lingkungan sekitar, dan interaksi antar individu dan kelompok. Ada beberapa poin penting mengenai pembelajaran IPS di SD. Yang pertama yaitu pengembangan karakter. IPS membantu siswa untuk memahami nilai-nilai sosial seperti toleransi, kerjasama, dan menghargai perbedaan. Yang kedua adalah pengenalan lingkungan. Siswa dikenalkan pada lingkungan sekitar, baik secara fisik atau geografi maupun sosial, atau budaya, sejarah, dan ekonomi. Yang ketiga ada keterampilan berpikir kritis. IPS mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitarnya. Yang keempat ada kesadaran kewarganegaraan. Pendidikan IPS juga menanamkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya partisipasi dalam masyarakat. Yang kelima ada interaksi sosial. Siswa belajar tentang interaksi sosial baik dalam konteks lokal maupun global, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Beberapa komponen utama dari pendidikan IPS di SD yaitu 1. Materi sosial. Materi sosial mempelajari tentang masyarakat, budaya, adat istiadat, dan interaksi antar individu. Yang kedua ada geografi. Mengenal lingkungan fisik seperti lokasi, bentuk lahan, dan sumber daya alam. Yang ketiga ada sejarah. Sejarah memahami peristiwa-peristiwa yang penting membentuk masyarakat dan negara. Yang keempat ada ekonomi. Pengenalan konsep dasar ekonomi seperti kebutuhan produksi dan distribusi barang. Yang terakhir ada kewarganegaraan. Menanamkan nilai-nilai dan sikap baik sebagai warga negara termasuk hak dan kewajiban. Pengembangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat sekolah dasar memiliki urgensi yang sangat penting. Berikut ada beberapa alasan yang mendasari. Yang pertama adalah pembentukan karakter. Pendidikan IPS berperan dalam menanamkan nilai-nilai karakter seperti toleransi, empati, dan keadilan. Dan dengan memahami keberagaman, siswa dapat mempelajari, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua ada kesadaran kewarganegaraan. Pembelajaran IPS membantu siswa untuk mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini penting untuk membangun kesadaran sosial dan partisipasi aktif dalam masyarakat, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Yang ketiga ada keterampilan berpikir kritis. Melalui studi kasus dan analisis isu sosial, siswa dilatih untuk berpikir kritis. Keterampilan ini memungkinkan mereka untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keempat, ada pemahaman konteks sosial dan budaya. Pembelajaran IPS memberikan wawasan tentang sejarah, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Siswa belajar untuk memahami bagaimana latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah kesadaran lingkungan.
Dengan mengenal geografi dan isu-isu lingkungan, siswa akan lebih peka terhadap tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Ini penting untuk membangun rasa tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Keenam, ada pengembangan keterampilan sosial. Pendidikan IPS mengajarkan siswa keterampilan interpersonal, seperti komunikasi dan kerjasama. Keterampilan ini sangat penting untuk berinteraksi dengan orang lain dan bekerja dalam tim di berbagai konteks. Yang ketujuh, ada integrasi pengetahuan. IPS mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, ekonomi, dan geografi. Ini membantu siswa untuk memahami hubungan antara berbagai aspek kehidupan dan memperluas wawasan mereka. Yang kedelapan, ada persiapan untuk masa depan. Dengan memahami pemahaman yang baik tentang isu-isu sosial dan budaya, siswa lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Mereka dapat berkontribusi positif dalam memecahkan masalah sosial. Karakter pembelajaran di sekolah dasar. Karakter pembelajaran di tingkat sekolah dasar memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, ada berorientasi pada siswa. Pembelajaran di SD harus fokus pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Metode yang digunakan perlu disesuaikan agar siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada interaktif dan kolaboratif. Pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa, baik dengan guru maupun dengan teman sebayanya, sangat penting. Kerjasama dalam kelompok dan diskusi kelas meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial. Yang ketiga, ada menyenangkan dan menarik. Karakter pembelajaran di SD seharusnya menyenangkan. Penggunaan permainan, aktivitas kreatif, dan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, ada berbasis kontekstual. Pembelajaran sebaiknya mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dapat membantu siswa untuk melihat relevansi pelajaran dan meningkatkan minat belajar. Yang kelima adalah pengembangan keterampilan dasar. Pembelajaran di SD berfokus pada pengembangan keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan sosial dan emosional. Yang keenam adalah evaluasi berkelanjutan. Proses evaluasi di SD bersifat formatif dan berkelanjutan, bertujuan untuk memantau perkembangan siswa secara menyeluruh. Penting untuk kita mempelajari proses belajarnya. Yang ketujuh, ada membangun karakter. Selain akademik, pembelajaran di SD juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sesama teman. Yang kedelapan, ada mendorong kreativitas. Pembelajaran di tingkat SD harus memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi. Kegiatan seni, proyek, dan eksperimen sederhana dapat merangsang imajinasi dan inovasi mereka. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.